Halo semuanya, saudaraku, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat satu video di mana dalam bagian ini ada satu kesaksian seorang mu'alaf. Tapi kita belum tahu pasti apakah dia ini benar-benar seorang mu'alaf atau bukan. Soalnya dalam video ini tidak ada penjelasan secara detail apakah dia sungguh-sungguh adalah dulunya orang Kristen atau bukan. Tetapi ada hal yang menarik di dalam bagian ini karena dia mengaku bahwa dia seorang mu'alaf. Nah, ada hal yang menarik di sini adalah perlu kita cermati dan tentu ini adalah bukan hal yang positif. Langsung saja kita saksikan video berikut ini secara bersama-sama. Ini adalah satu kisah, satu cerita, satu kisah yang pernah sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami. Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama duduk di sekolahan. Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mu'alaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa datang suatu berita dan tentu kawannya ini adalah teman masa kecilnya dan pernah sama-sama di gereja. Nah, kita lanjut. Ini ceritanya begini, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertanya kepada saya, "Chris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu?" Gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling. Kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang, sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit, kata saya gitu. Pura-pura saya, bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi dekat kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota, mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa sahabat masa kecilnya ini, karena dia sudah mu'alaf, maka sahabatnya ini atau temannya ini menawarkan sejumlah uang sama dia sebanyak 500 juta rupiah supaya dia kembali masuk agama Kristen. Nah, secara logika, saya tidak tahu teman-teman semua, saya anggap itu bahwa tidak mungkin, karena orang-orang Kristen itu tidak seperti demikian. Jikalau ada orang yang mau mu'alaf, ya dia mu'alaf saja. Kita lanjut. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1M. Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu, katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang lain? Nah, ditawarin lagi 1M. Terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Gitu.
Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1 M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana, berani nggak, kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa, saya pengen tahu deh, kamu punya berapa untuk. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Setelah ditawarin 500 juta, nah dia mengatakan tadi bahwa itu masih kecil. Maka sahabat ini kembali, dia mengatakan, saya tambah deh menjadi 1 M. Nah, kira-kira apakah Anda percaya tidak apa yang dikatakan oleh mu'alaf ini? Kalau saya pribadi, saya tidak percaya ini. Saya percaya ini adalah karangan sendiri. Ya begitu. Oke, kita lanjut. Untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastis. Kaget gitu. Saya bilang ke dia, 2 M kayaknya cukup buat 2 miliar, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu saya bilang ke dia, jangankan 2 M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak, kata saya. Ya gimana, kamu gimana, mau nggak gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, kamu punya uang segitu, loh ngece ya, kowe ngece, katanya. Kamu ngece sama saya. Ngece itu bahasanya sama aja, kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. Kamu kan tahu saya pemain proyek, kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus gimana Chris, berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu, ya kamu ini gimana sih, kata, kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam, kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh, saya kan harus berpikir dulu gitu. Kamu itu dikasih dunia, dikasih uang, kenapa harus berpikir gitu. Orang lain pada minta uang, orang lain pada nyari uang susah, kamu dikasih dengan mudah, kenapa harus banyak berpikir, kata dia gitu. Bukan masalah itu, ini karena memang taruhannya keimanan saya bilang begitu sama dia. Karena kamu memberikan uang segitu banyaknya, kamu tidak membeli dagangan dari saya. Dalam arti saya tidak menjual sesuatu kepada kamu, tapi yang saya pertaruhkan adalah keimanan saya. Oke deh, kasih saya 24 jam, kasih saya waktu. Akhirnya kita menyudahi pembicaraan itu, dan saya pun tidak begitu menghiraukan dia, dan kami selayaknya kami seperti sahabat yang ya sudah, pembicaraan itu hanya saat itu juga gitu. Akhirnya saya pulang, kemudian saya tidak memikirkan, ketika saya pulang saya kembali seperti biasa ke aktivitas saya semula, dan saya tidak berpikir masalah, sampai di rumah saya tidak berpikir masalah uang yang tadi ya, yang nominal yang dia sebutkan tadi. Saya anggap itu hanyalah angin lalu gitu. Lalu saya seperti biasa, saya sholat seperti biasa, dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Selang 24 jam kemudian, sehari kemudian, dia WA saya. Chris, gimana? Sudah kamu pikirkan? Udah ada jawabannya belum? Rupanya dia serius dengan tawaran dia. Tapi saya tidak jawab. Kemudian saya biarkan saja gitu. Saya membacanya, tapi saya tidak menjawab. Udahlah, kita udahin saja. Jikalau Anda percaya dengan apa yang diungkapkan oleh mu'alaf ini, atau ada sesuatu hal yang mau saudara sampaikan, silakan tulis di bawah komentar.
Tetapi secara pribadi saya sangat-sangat tidak percaya dengan apa yang dikatakan ini, bahwa ditawari dari 500 juta, 1M sampai 2M untuk kembali dia ke agama Kristen. Karena saya tahu bahwa jikalau ada seseorang yang akhirnya dia memeluk agama atau kepercayaan yang baru, artinya dia meninggalkan iman Kristen, tidak akan mungkin dan tidak pernah saya melihat atau ada kesaksian bahwa dia dibujuk ke orang itu dengan dikasih duit. Tidak ada. Tetapi kalau dinasihati, dikasih buah pikiran, itu pasti. Tetapi kalau ditawarin, dibujuk pakai uang, tidak pernah ada orang Kristen yang hal demikian. Maka kalau ngarang cerita harus yang logis dikit deh. Ini kelihatan kali bohongnya. Oke, demikian saja video ini. Semoga juga boleh bermanfaat dan juga boleh memberikan sesuatu hal yang baru lewat video ini, walaupun lucu menurut saya. Oke, itu aja. Terima kasih. God bless you.